Wahai saudara, di part sebelumnya, di part 1, di mana kita bahas mengenai perang Palestina pemicu krisis global. Kali ini kita masuk di part keduanya, di mana kita melihat histori daripada perang ini sampai bisa terjadi begitu. Kita memakai histori keyakinan dari dua bendera itu, yaitu Israel dan juga Palestina. Nah, kita lihat bahwa berdirinya Israel itu di tahun 1948. Nah, mantan Perdana Menteri pertama di Israel yang bernama Ehud Barak, dia pernah menyampaikan bahwa tidak pernah dalam sejarah Bani Israel mereka mempunyai negara dalam 80 tahun, kecuali dalam 2 kali, yaitu kerajaan Nabi Daud tahun 11 sebelum Masehi, yang kedua kerajaan Hasmonaim abad kedua pertama sebelum Masehi, yang ketiga Israel ini adalah pengalaman yang ketiga, dan kita tidak akan pernah tahu negara Israel akan bisa bertahan selama 80 tahun atau tidak. Nah, itu menurut referensi sumber keyakinannya orang-orang Israel. Nah, tetapi kalau kita melihat dari sudut pandangnya para pejuang Palestina, yaitu Hamas Gaza, ini yang menarik. Hamas sendiri dia berdiri pada tahun 1987 dengan pendirinya yang bernama Syekh Ahmad Yasin. Beliau ini adalah salah satu tokoh penting dalam gerakan ini atau penggagas daripada gerakan Hamas tersebut. Menariknya, di tahun 1999, Syekh Ahmad Yasin ini pernah diwawancarai oleh Ahmad Mansur, salah satu wartawan Al Jazeera, di mana di dalam wawancara itu sangat menarik. Nah, di dalam wawancara itu Ahmad Mansur sempat bertanya, mengapa engkau begitu yakin orang-orang Israel akan kalah melawan para pejuang Hamas? Nah, jawabannya sederhana. Syekh Ahmad Yasin dia ambil dari sumber keyakinan dia, di mana di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 26, di mana Allah berfirman, jika demikian, sesungguhnya negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersiri atas nasib kaum yang fasik itu. Nah, dari ayat tersebut, di mana disitulah si Ahmad Yasin dia yakin dengan sumber keyakinan dia Al-Quran tadi, bahwa secara pola histori kita lihat bahwa Israel ini dia berdiri di tahun 1948. Nah, muncul Hamas di tahun 1987. Ini range waktunya 40 tahun. Nah, disitulah dia lihat bahwa apa? Dia lihat bahwa per 40 tahun setiap generasi itu akan berganti. Nah, jadi yang tadi generasi-generasi yang dimana dari pada kejadian Holocaust, di mana mereka ini kan lahir daripada krisis itu yang membentuk karakter-karakter orang Yahudi yang muncul di tahun 1948 di Israel, di tanah Palestina. Itulah orang-orang yang tangguh, karena tadi mereka dilahirkan dari lingkungan yang dimana menekan agar mereka ini betul-betul bisa menghadapi tantangan di zaman itu. Nah, di tahun 1987 lahirnya gerakan Hamas ini adalah siklus di mana kita lihat bahwa orang-orang Israel yang tadinya tinggal di Palestina selama ini kan menjajah orang-orang Palestina yang ada di Gaza, Palestina, sehingga apa? Dari akumulasi yang dijajah itulah melahirkan juga para pejuang-pejuang Hamas yang tangguh-tangguh sampai saat ini. Nah, tapi kita balik lagi di pernyataan si Ahmad Yasin. Lalu dia memprediksikan kelanjutannya bahwa 40 tahun selanjutnya di tahun 2027 nanti pasukan Hamas dalam hal ini dia akan maksudnya melihat
keruntuhan daripada negara Israel ini, atau Israel akan musnah dari peradaban dunia. Nah, dengan sumber keyakinan dari dua negara tersebut yang betul sama-sama yakin dengan keyakinan mereka masing-masing, inilah yang membuat perang ini dia akan cukup begitu memakan waktu, dan inilah yang akan menjadi momentum di mana kita akan melihat bagaimana perubahan secara global itu akan terjadi dari perang ini. Next, kita bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share. Halo saudara yang ingin mau mudah memahami konsep perpolitikan global, bisa dengan membeli buku saya atau bisa dengan memesan buku saya yang berjudul Politik Mafia. Bisa dengan cek di biografi profil saya dan menghubungi saya. Oke, terima kasih.